Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan tutorial Django sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat sebuah navigasi. Nah, untuk hari ini kita akan menambahkan Bootstrap. Jadi Bootstrap itu adalah sebuah framework dari styling CSS. Jadi kita bisa mempercantik halaman aplikasi kita. Jadi nanti kita membuatnya menggunakan bantuan dari Bootstrap. Nah, di sini saya sudah buka. Nah, di sini teman-teman bisa cari. Di sini tulis saja download Bootstrap. Nah, di sini kita bisa masuk ke halaman getbootstrap.com. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengcompile langsung dari file CSS dan JavaScript-nya. Namun di sini untuk karena ini untuk tutorial pemula, jadi saya mencontohkannya menggunakan link saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi Bootstrap ini dia semacam tempat CSS dan JavaScript itu teman-teman. Dia semacam framework buat teman-teman mempercantik tampilan website teman-teman. Nah, di sini saya contohkan. Kemarin kita sudah membuat sebuah 3 halaman, yaitu ada home, ada blog, dan ada kontak. Dan masing-masing link ini juga sudah terhubung ya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan di halaman home terlebih dahulu. Yang saya buat kemarin di app blog, di app about. Kita bisa buka download Bootstrap di sini. Download Bootstrap. Nah, sini kita masuk ke getbootstrap.com. Nah, di sini teman-teman masuk ke menu introduction. Jadi jangan mengcopy link yang ada di sini. Kita copy link yang ada di introduction. Karena di sini ada link jQuery-nya. Jadi di sini ada kode CDN-nya juga. Nah, jadi framework Django itu dia akan ngebaca link yang ini teman-teman. Yang link yang tadi juga ngebaca, tapi terkadang script JavaScript-nya itu dia tidak kebaca. Jadi saya menggunakan yang ada di introduction ini. Nah, di sini kita bisa copy linknya. Kita copy, kita masukkan dia ke sini. Jadi di sini kan ada title teman-teman. Di sini kita taruh di bawahnya. Kita Ctrl V. Selanjutnya di sini kan ada CDN JavaScript dan lain-lain. Kita bisa copy. Nah, untuk JavaScript kita letakkan di bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sini saya rapikan. Terus saya save. Nah, di sini kita bisa refresh. Nah, otomatis berubah ya teman-teman. Tapi kan untuk navbarnya ini belum rapi ya. Harusnya untuk navbar dia itu kan merata ke kiri dan ke kanan seperti ini teman-teman. Dia nggak ke atas bawah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke sini. Kita kembali ke Bootstrap tadi. Nah, di sini kan ada search. Kita cari saja yang namanya navbar. Kita klik enter. Nah, di sini. Jadi Bootstrap ini dia sudah menyediakan tampilan untuk navbar teman-teman. Jadi kita tinggal gunakan saja. Nah, sini kita masuk ke download Bootstrap. Masuk ke download Bootstrap, kita cari di sini yang namanya navbar. Nah, di sini. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ada menu drop down-nya. Nah, di sini juga kita bisa ambil yang ini. Kita juga bisa mengambil yang ini. Bebas ya, teman-teman. Nah, untuk yang tutorial kali ini saya akan contohkan ngambil yang awal ini, teman-teman. Kita copy. Lalu kita ganti navbar yang tadi kita hapus. Nah, jadi untuk tutorial yang kemarin itu untuk pembelajaran routing saja ya teman-teman. Jadi ini untuk supaya teman-teman itu paham gimana caranya mengambil URL, gimana caranya menyambungkan URL ini. Nah, di sini kita hapus, kita delete, kita gantikan dengan navbar. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa rapikan. Kita klik tab.
Oke, sudah happy teman. Kita save, kita tes, kita refresh. Nah, dia sama ya teman-teman, sama seperti yang ini. Coba kita klik. Nah, dia sama seperti yang ini. Kita klik. Nah, seperti itu. Nah, yang tutorial sebelumnya kita itu kan membuat 3 link saja teman-teman. Nah, di sini kita bisa menghapusnya. Kita menghapus yang disable-nya ini ya teman-teman. Kita hapus. Dan untuk yang drop down ini juga kita hapus yang ini. Nah, di sini dari dev kita hapus. Nah, seperti ini. Kita refresh, kita klik. Nah, hilang ya. Untuk search-nya ini sengaja tidak saya hilangin ya, teman-teman. Nah, di sini kan untuk drop down ada drop door tanggal ini ya. Jadi kita bisa hapus ini, teman-teman. Kita bisa hapus di dalam kelas itu terdapat drop down tanggal. Kita refresh, nah dia akan seperti ini. Nah, untuk halaman home di sini kita tinggal tambahkan dia link yang tadi. Nah, kita bisa tambahin seperti ini. Kita tambahin URL, kita kasih dalamnya index. Nah, lalu di bagian link ini kan tadi untuk halaman blog kita bisa ubah halaman blog, URL-nya juga kita hapus, kita ganti URL tadi, URL blog. Nah, untuk drop down ini menu kontak. Nah, menu kontak di sini kan ada ref, jadi kita bisa ganti ke routing yang tadi, URL ini ganti ke kontak. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, dia akan seperti ini. Nah, terus untuk membedakannya di sini saya kasih di bagian bawahnya itu heading 1 yang kita bikin tadi, yaitu name. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita enter, kita refresh, hasilnya halaman home. Nah, tulisan navbar ini teman-teman juga bisa ubah menjadi nama aplikasi teman-teman. Misalnya di sini aplikasinya My Apps. Kita bisa refresh. Nah, untuk halaman blog, nah di sini kan belum ya teman-teman. Kita bisa lakukan hal yang sama seperti yang ini. Jadi di halaman blog, nah ini kita tambahin lagi komponen linknya. Nah, kita ambil dari sini aja teman-teman. Kita copy, kita pastekan di title, lalu kita ambil script JavaScript dan jQuery-nya. Kita ambil, kita pastekan di bawah. Nah, yang ini kita hapus, kita gantikan yang ini. Atau enggak kita copy saja yang dari sini. Nah, dari sini kita copy. Oke. Kita copy, kita pastekan di sini. Kita coba refresh, kita masuk ke halaman blog. Nah, akan masuk ke halaman blog saya. Untuk yang halaman kontak juga sama, bisa klik kontak. Nah, tadi kita belum masukkan link kontaknya teman-teman. Kontak. Sini kita masuk ke kontak, lalu kita masuk ke sini. Kita ganti komponen URL-nya, kita copy linknya, kita pastekan di sini, lalu kita masuk ke scriptnya, script, kita pastekan di sini. Lalu untuk navigasi navbarnya, nah ini saya copy di bagian about tadi, kita masuk ke kontaknya, lalu kita ini delete, kita pastekan. Nah, seperti ini. Jika kita refresh, dia belum bisa ya teman-teman. Kita belum bisa masuk ke kontak karena link URL yang kita salah. Jadi kita perbaiki. Jadi kita copy yang ini saja teman-teman. Kita copy, kita pastekan di sini.
Nah, yang ini kita hapus. Di sini saya ganti dia menjadi kontak, di sini menjadi kontak. Nah, ini saya copy dari navbar sampai ke navbar. Copy, masukkan ke about, dari navbar sampai ke navbar. Kita save, kita masuk ke blog, kita kopikan lagi. Navbar. Kita delete, kita pastekan. Nah, kita bisa refresh. Kita masuk ke home. Ini masuk ke halaman home. Kita masuk ke blog. Nah, di sini juga masuk ke blog saya. Masuk ke kontak. Nah, masuk ke kontak saya. Dan di sini tampilan websitenya itu juga sudah sudah responsif ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang membukanya menggunakan laptop, dia menyerupai tampilan laptop seperti ini. Jadi semisal teman-teman inspect element, ubah menjadi HP, tampilan HP, dia akan responsif seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Jika teman-teman kurang paham, teman-teman bisa mengulangi video ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.